Pasca kericuhan di Aceh, Kapolri memastikan kondisi Aceh aman dan kondusif. Iya, senada pemirsa, Kepala Staf Angkatan Darat juga memastikan tidak akan ada penambahan pengamanan di wilayah Aceh. Usai terjadinya kericuhan pada acara Hari Damai Aceh di Banda Aceh, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo memastikan kondisi di Aceh sudah sepenuhnya terkendali. Kapolri juga menyebut aparat kepolisian telah melaksanakan sejumlah langkah sehingga kericuhan dapat sepenuhnya diredam. Beberapa kegiatan yang tentunya muncul di beberapa waktu terakhir di beberapa wilayah. Seluruh jajaran tentunya sudah melaksanakan langkah-langkah dan saat ini situasinya seluruhnya sudah terkendali. Senada Kasat Jenderal Maruli Simanjuntak juga menegaskan kondisi di Aceh sudah aman. Maruli juga menyebut karena kondisi sudah kondusif, maka tidak akan ada penambahan pengamanan dari TNI. Biasa itu, kita sudah siapkan untuk mengatasi itu, semua sudah berjalan. Semua bertanggung jawab secara hukum. Ya, nggak ada masalah kan, mereka anak-anak muda saja, nggak terlalu ini kok. Ya, kami mendukung kepolisian untuk bisa menegakkan hukum. Gitu. Oh nggak perlu. Ya. Baik, ya, nggak perlu katanya, saya udah tanya sampai tadi pagi saya cek, Pangdam tidak perlu, ya tetap dukung tugas kepolisian untuk bisa mengamankan wilayah. Sabtu siang 15 Agustus 2026, peringatan Hari Damai Aceh ke-21 di Masjid Baitur Rahman Aceh dinodai kericuhan. Sekelompok massa tiba-tiba berusaha menurunkan bendera merah putih. Mereka lalu menggantinya dengan bendera bergambar bulan dan bintang. Aparat TNI dan Polri segera menghalau aksi massa, namun bentrokan tidak dapat dihindarkan. Kini merah putih telah kembali berkibar di bumi Serambi Mekah. Masyarakat pun diimbau tetap menjaga kerukunan demi tercapainya perdamaian. Tim Liputan Ainus melaporkan. Suasana hikmat mewarnai peringatan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Tokyo, Jepang. Kedutaan Besar Republik Indonesia atau KBRI Tokyo menggelar upacara bendera bersama warga negara Indonesia di Jepang. Upacara digelar di halaman Sekolah Indonesia Tokyo pada Senin pagi waktu setempat. Duta Besar di RI untuk Jepang, Nurmala Kartini Syahrir, bertindak sebagai inspektur upacara. Pengibaran bendera merah putih dilakukan Paskibra KBRI Tokyo yang terdiri dari para pelajar Sekolah Indonesia Tokyo. Upacara turut dihadiri WNI di Jepang serta otoritas Jepang dan diisi dengan silaturahmi serta pemberian penghargaan. Peringatan HUT RI ini menjadi momen memperkuat kebersamaan dan semangat nasionalisme WNI di Jepang. Semangat peringatan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia tak hanya terasa di Indonesia namun juga di sejumlah negara. Diaspora Indonesia di Hamburg, Jerman juga merayakan kemerdekaan Republik Indonesia. Selain mengikuti upacara bendera, mereka menggelar perayaan dengan berbagai pertunjukan dan perlombaan khas kemerdekaan. Tak ketinggalan bazar dan pesta kuliner khas Indonesia. Kemeriahan juga terlihat saat diaspora Indonesia di Moskow, Rusia merayakan kemerdekaan Republik Indonesia. Mengenakan baju wastra Nusantara, warga menggelar aneka lomba khas kemerdekaan Indonesia dan bermain permainan tradisional. Presiden ke-6 Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono mengucapkan permohonan maaf karena belum bisa ikut serta dan hadir di istana dalam merayakan HUT ke-81 Republik Indonesia. Ya, pemirsa, SBY saat ini berada di Rochester, Amerika Serikat menjalani pemeriksaan kesehatan. Saya secara pribadi meminta maaf, tidak bisa ikut merayakan di tanah air, tidak juga bisa menghadiri pidato kenegaraan Presiden Prabowo.
sekaligus juga dalam memperingati detik-detik proklamasi kemerdekaan di Istana Merdeka. Sebagaimana yang saya lakukan tahun-tahun kemarin. Karena saat ini, bulan Agustus ini saya berada di Rochester, Amerika Serikat untuk melakukan serangkaian pemeriksaan kesehatan. Dan saya akan selesai melakukan pemeriksaan kesehatan di Mayo Clinics pada akhir Agustus ini. Insya Allah bulan September saya sudah kembali ke tanah air. Dan tim dokter kepresidenan yang merawat kesehatan saya menganjurkan di samping pemeriksaan di dalam negeri juga dilaksanakan di Mayo Clinics. Karena saya pernah menjalani operasi pengangkatan prostat pada tahun 2021 yang lalu dan setiap tahun dilakukan pemeriksaan. Juga mengikuti pidato kenegaraan Presiden Prabowo, teman-teman di tanah air menyampaikan kepada saya substansi dari pidato beliau. Saya menilai bahwa berbicara tahun 2027 dan sekaligus menandai berlakunya APBN untuk tahun 2027, saya melihat bahwa arah blueprint dan agenda pembangunan yang akan dijalankan pemerintah di tahun depan menurut saya makin baik, makin jelas dan memberikan harapan baru bagi kita semuanya. Saya tahu bahwa tantangan yang dihadapi oleh bangsa kita masih cukup kuat, baik faktor domestik maupun faktor internasional, tetapi apa yang digagas dan direncanakan oleh pemerintah menurut saya tepat, karena isu-isu itu memang menjadi harapan rakyat Indonesia, memastikan bahwa ekonomi tetap tumbuh, kemudian pengangguran dan kemiskinan berkurang, pelayanan kesehatan dan pendidikan makin meningkat, infrastruktur dan sebagainya. Pemirsa, upacara HUT Kemerdekaan RI di Kulon Progo menjadi perbincangan di media sosial. Pasalnya menghadirkan pejabat daerah, upacara tak menyertakan tenda khusus. Beginilah suasana upacara kemerdekaan RI di Kulon Progo, di mana semua peserta dan petugas upacara tak diberi perbedaan. Salah satu yang disoroti adalah tak adanya tenda khusus yang biasanya digunakan untuk pejabat. Dengan tema Satu Jiwa Satu Rasa, semua pejabat di daerah Kulon Progo ikut upacara tanpa ada perlakuan berbeda atau istimewa. Dengan tema Satu Jiwa Satu Rasa, pada pagi hari ini kita di Kabupaten Kulon Progo dengan tema Satu Jiwa Satu Rasa, dan kita pastikan semua pejabat di Kabupaten Kulon Progo akan mengikuti upacara dengan sama tanpa ada perbedaan apapun.